Sampai sekarang, kita telah membahas subjek dasar pada Yesus Kristus. Sekarang, kita akan belajar tentang, seperti yang saya sudah tulis ini, bukti-bukti historis dan alkitabiah tentang historical Yesus. Kita akan menangani beberapa masalah yang diajukan oleh para teolog liberal yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak historical. Beberapa orang berkata, ya, dia hidup di dalam sejarah, secara manusia, secara fisik. Saya beritahu sekali lagi, ada dua macam teologi liberal tentang Yesus. Catat, dua macam teologi liberal tentang Yesus. Nomor satu, Yesus sebenarnya hidup di dalam sejarah manusia. Tapi dia itu bukan Mesias. Dia bukan anak Allah. Dia adalah manusia biasa yang cerdas dan memiliki kekuatan yang supranatural. Dan dia mati, tapi dia tidak bangkit dari kematian. Tapi ajarannya dan gaya hidupnya itu sangat bagus untuk kita pelajari. Dia adalah figur yang sama dengan para pemimpin agama lainnya, seperti Buddha, Muhammad, dan sebagainya. Jadi dia itu bukan Allah. Dan grup yang kedua dari teologi liberal, pendapat mereka, ajaran mereka itu seperti ini. Yesus itu sebenarnya bukan manusia. Murid-muridnya dan para sejarawan membuat Yesus, mereka membuat Yesus menjadi manusia sesungguhnya, tapi dia sebenarnya tidak ada di dalam sejarah. Tapi ajarannya itu sangat bagus. Jadi mereka menjelaskan seperti ini. Ajarannya dalam model pengajaran bagi semua orang, dan gaya hidupnya adalah gaya hidup yang sangat memberi semangat untuk mereka semua yang ingin menjadi orang baik. Jadi ajarannya dan gaya hidupnya adalah rohnya. Orang-orang Kristen itu berarti orang-orang yang mengikuti roh semacam itu. Bukan Yesus yang beneran secara fisik, yang tidak pernah ada di dalam bumi dan di dalam sejarah manusia.
meningkatnya jumlah para teolog liberal itu ada dalam kategori ini di sini. Sekarang saya ingin memberikan beberapa bukti bahwa Yesus ada di dalam sejarah manusia, dan dia juga adalah anak Allah. Kita harus menghafalkan semua bukti-bukti ini. Yang akan saya ajarkan pada kalian siang ini. Jadi jika ada orang liberal atau orang yang mencurigakan bertanya suatu pertanyaan pada kalian, seperti pertanyaan, Yesus itu sebenarnya bukan manusia, juga dia tidak ada di dalam sejarah manusia, tapi hanya di dalam rohnya. Jadi sebenarnya kita tuh hanya percaya rohnya saja dan sebagainya. Maka kalian itu harus ada dalam posisi di mana kalian itu mampu meyakinkan mereka secara logis. Oke? Kalian siap untuk kali ini? Catat, ganti paragraf. Setidaknya ada 3 sumber dokumen dalam membuktikan Yesus secara sejarah. Dokumen nomor 1 adalah dokumen dari non-Kristen. Nomor 2 adalah dokumen dari orang-orang Yahudi. Dan nomor 3 adalah dokumen dari orang Kristen sendiri. Jadi saya catat di sini, dokumen pertama, dokumen dari non-Kristen, dokumen dari non-Kristen. Catat, ada seorang sejarawan Romawi yang sangat terkenal yang bernama Cornelius Tacitus. Cornelius Tacitus, dia hidup dari tahun 55 Masehi sampai 120 Masehi. Cornelius Tacitus. Orang ini, dia itu sudah melayani 6 kaisar Romawi. Dia sudah melayani 6 kaisar Romawi. Dan kemudian dia diangkat sebagai gubernur jenderal di wilayah Turki. Dia diangkat sebagai gubernur jenderal di wilayah Turki oleh Kaisar Roma. Dia menulis 2 buku yang terkenal.
Dia menulis dua buku yang terkenal. Buku yang pertama berjudul Annals. Kalian tahu annual, tahunan. Dalam bahasa Inggris annual berarti tahun. Annals adalah buku secara kronologis. Kalian tahu kronologis? Kronologis. Mereka menyebutnya annals, annual, tahunan. Jadi cerita dari tahun 14 Masehi sampai tahun 68 Masehi di dalam sejarah Roma. Sejarah Roma pada tahun 14 Masehi, dari kematian Kaisar Roma Agustus, sampai tahun 68 Masehi, yaitu cerita kematian Kaisar Nero. Itu semuanya ditulis dalam buku ini. Annals sangat terkenal. Dan juga buku yang kedua itu berjudul Historis, sejarah. Ini adalah buku sejarah juga. Setelah kematian Kaisar Nero, sampai tahun 96 Masehi, Kaisar Domitianus adalah kaisar yang sangat buruk. Nero juga sangat buruk. Sejarah dari kematian Nero sampai tahun 96 Masehi, cerita Kaisar Domitianus, itulah sebabnya kita mempelajari semua sejarah Roma di sini untuk mencari tahu. Oke. Khususnya Kaisar Nero ini adalah kaisar terburuk bagi orang-orang Kristen. Lihat di sini. Dia adalah seorang kaisar selama tahun 60 Masehi sampai 68 Masehi. Dia meninggal pada tahun 68. Selama waktu ini, Rasul Paulus dibunuh pada tahun 68 Masehi, dan Rasul Petrus dan juga banyak orang Kristen yang dibunuh oleh Kaisar Nero. Sekarang, sejarawan ini, Cornelius Tacitus, dia bukan orang Kristen. Tapi dia mencatat semua kejadian dari apa saja yang terjadi pada hari-hari itu. Saya akan berikan beberapa cerita yang dia tulis di dalam bukunya. Saya hanya mengcopy apa yang dia catat. Sekarang, catat. Orang ini, Tacitus, dia menulis beberapa orang Kristen pada masa Nero. Nero adalah seorang kaisar yang sakit secara mental. Kaisar Nero ini, karena beberapa alasan dan juga untuk kesenangannya sendiri,
Dia memerintahkan kepada prajuritnya untuk membakar kota Roma. Jadi seluruh kota Roma itu terbakar. Ini adalah cerita yang terkenal, yaitu api kota Romawi. Hal itu terjadi pada tahun 64 Masehi. Tahun 64 Masehi, yaitu api kota Roma. Itu cerita yang sangat terkenal. Bahkan cerita ini juga direkam dalam salah satu film yang terkenal. Saya lupa nama filmnya. Quo Vadis. Pernah dengar nama itu? Quo Vadis? Yaitu Quo Vadis. Di dalam movie itu, dalam film itu, kalian dapat melihat bahwa Kaisar Nero membakar kota Roma, dan itu terjadi pada tahun 64 Masehi. Jadi dia itu sakit secara mental. Jadi ketika dia melihat api membakar seluruh kota, dan para pemain musiknya duduk di sebelahnya, memainkan musik, dan dia minum minuman keras, dan dia menikmati tontonan kebakaran itu. Menurut film itu, saya lihat film itu sewaktu saya masih remaja, sudah sangat lama. Oke. Tacitus, orang ini, Tacitus itu menulis dalam buku analsnya. Dia menulis, kalian buat kutipan di sini. Dia menulis seperti ini. Kaisar Nero menyalahkan orang-orang Kristen atas kebakaran dalam kota Roma. Orang-orang Kristenlah yang sebenarnya menyalakan apinya, bukan Kaisar Nero. Orang-orang Kristen saat itu, mereka diperlakukan sangat buruk oleh Kaisar Nero. Orang-orang Kristen pada hari-hari itu, mereka merupakan pengikut Yesus. Yesus itu disalibkan oleh Pontius Pilatus. Yesus disalibkan oleh siapa? Pontius. Kalian tahu Pontius Pilatus? Pontius Pilatus. Dia adalah gubernur Yudea pada waktu itu. Orang-orang yang berbahaya ini, kalian tahu yang berbahaya? Orang-orang yang berbahaya ini dan agama mereka itu tersebar di seluruh provinsi Yudea.
dan kemudian sampai ke seluruh kekaisaran Romawi. Saya berikan kutipannya di sini. Annals ini punya banyak buku. Ini adalah Annal 15. Di dalam Annals itu ada buku 1, buku 2, buku 3, buku 4 seperti itu. Ini adalah buku ke-15. Annals 15 halaman 44. Mengerti? Satu ini saja sudah dapat membuktikan bahwa Yesus itu ada di dalam sejarah. Oleh siapa? Oleh sejarawan Roma. Dia secara fisik ada di sana, dan dia menyaksikan peristiwa penyaliban Yesus di atas kayu salib oleh gubernur Yudea. Siapa? Pontius Pilatus. Orang ini adalah sejarawan Itali Roma. Masa pemerintahan Pontius Pilatus itu sekitar tahun 26 Masehi sampai 36 Masehi. Selama tahun 26 sampai tahun 36, Pontius Pilatus, dia itu apa? Dia adalah gubernur Yudea. Sekarang, pada tahun berapa Yesus disalibkan? Tahun 30 Masehi. Di sini? Sini? Itu membuktikan bahwa Yesus itu hidup pada hari-hari itu, dan di bawah kekuasaan orang ini, Yesus itu disalibkan. Saya akan berikan beberapa lagi. Ini adalah yang pertama. Yang pertama dan yang kedua. Sejarawan lainnya Suetonius. Kita tidak tahu tentang usianya. Dia juga adalah sejarawan Roma. Dia menulis 2 buku. Yang pertama adalah The Life of Claudius, kehidupan Claudius. Claudius adalah seorang kaisar. Sekarang, mari kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal 18. Kisah Para Rasul pasal 18.
Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus, dan dia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius, garis bawah itu, Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Itu pada tahun 49 Masehi. Oke. Pada tahun 49 Masehi, Priscilla dan Aquila, pasangan pengusaha Yahudi yang tinggal di Roma, di sini, itu pada tahun 49 Masehi, tinggal di Roma. Suatu hari, Kaisar Claudius, yang merupakan kaisar kerajaan Roma pada waktu itu, Claudius mengumumkan sebuah keputusan bahwa semua orang Yahudi harus meninggalkan Roma. Di sini. Jadi, pasangan ini harus meninggalkan Roma, dan mereka tiba di mana? Mereka tiba di Korintus, di mana mereka bertemu dengan Paulus. Karena pertemuan itu, pasangan ini menjadi pendukung dekat Paulus sampai kematian Paulus. Jadi cerita ini ditulis dalam cerita tentang Claudius mengusir orang-orang Yahudi. Sekarang itu tertulis dalam Alkitab. Di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal 18 ayat 1 dan 2. Sangat menarik di sini. Kedua buku ini ditulis oleh orang ini, kehidupan Claudius, dan di dalam buku ini itu terdapat banyak buku nomor 25. Masih ingat buku di sini? Mana? Buku 15 masih ingat? Ada banyak jilidnya. Jilid 25, halaman keempat. Saya akan berikan kutipannya. Dalam kutipannya dikatakan, karena ajaran Yesus Kristus yang memprovokasi, banyak orang Kristen Yahudi di Roma mereka mengadakan kerusuhan. Kalian tahu kerusuhan? Kerusuhan itu artinya apa? Bukan bertengkar. Itu aksi penyerangan. Bukan keberatan. Orang ini menulis kerusuhan, tapi itu bukan kerusuhan. Sebenarnya itu adalah penginjilan di jalan. Orang-orang Kristen saat itu sedang mengadakan penginjilan di jalan di kota Roma. Tapi orang ini menulis mereka mengadakan kerusuhan. Dia berkata, kerusuhan yang tidak ada habisnya. Jadi, Kaisar Claudius itu sangat marah kepada orang-orang Kristen itu.
Jadi, dia mengumumkan sebuah pengumuman bahwa seluruh orang Yahudi itu harus meninggalkan kota Roma. Jadi, Kaisar Claudius ini dia mengusir semua orang Kristen keluar kota. Itu semua dicatat di sini. Di buku Kehidupan Claudius, jilid 25 halaman 4. Saya hanya mengkopi itu. Dan juga, dia menulis dalam bukunya yang kedua, The Life of Caesar. Kehidupan Kaisar. Kalian tahu Caesar? Kaisar Caesar, pada waktu yang sama, dalam jilid 26, halaman 2, dia menulis seperti ini. Kaisar Nero itu memperlakukan orang-orang Kristen dengan sangat buruk karena peristiwa kebakaran kota Roma. Orang-orang Kristen itu adalah pengikut Yesus. Dan agama mereka itu adalah agama yang buruk, mempengaruhi agama dalam kerajaan Roma. Kedua sejarawan ini, sebenarnya masih ada banyak lagi, tapi saya hanya berikan 2 orang ini saja. Catatan dari kedua sejarawan non-Kristen ini membuktikan bahwa kisah Yesus dan kisah orang Kristen pada masa itu bukanlah cerita fiksi. Itu adalah cerita dan peristiwa sejarah yang nyata. Berikutnya, itu dari dokumen orang Yahudi. Sejarawan Yahudi yang bukan orang Kristen menulis tentang historical Yesus, penyalipannya, bahkan kebangkitannya. Dokumen yang paling menonjol itu berarti terkenal. Dokumen yang paling menonjol dan yang dapat diandalkan dari dokumen orang Yahudi adalah Talmud. Kalian tahu apa itu Talmud? Kalian pernah dengar? Ada 2 macam Talmud. Talmud Babilonia dan Talmud Yerusalem. Tapi dalam Talmud Babilonia, Talmud itu seperti ini. Talmud itu adalah ada sekitar 600 hukum dan peraturan dalam perjanjian lama
agar hukum dan peraturan ini dapat lebih mudah dibaca dan diterapkan dalam kehidupan kita, para ahli Yahudi yang kita sebut dengan ahli-ahli Taurat. Kalian tahu ahli Taurat, oke? Para ahli Taurat Yahudi, mereka mengembangkan sebuah panduan yang lebih detail dari 600 hukum dan peraturan ini. Dengan kata lain, hukum dan peraturan yang lebih detail itu telah dibuat oleh ahli-ahli Taurat ini. Jadi sebagai hasilnya, sekitar 20.000 hukum dan peraturan yang detail itu dihasilkan oleh ahli-ahli Taurat ini. Jadi 20.000 hukum dan peraturan ini itu disusun dalam sebuah buku yang disebut Talmud. Jadi Talmud itu sebenarnya adalah Alkitab orang Yahudi. Ada dua macam Talmud, yaitu Talmud Babilonia dan Talmud Yerusalem. Di dalam Talmud ada banyak bab. Ada satu bab yang berjudul Sanhedrin. Kalian tahu Sanhedrin? Itu semacam parlemen Yahudi. Tapi di bawah judul Sanhedrin ini, dalam jilid 43a dan bab 10, halaman 11, dan bab 7, halaman 12, seperti itu. Di dalam Sanhedrin, jilid 43a, dan bab 10, halaman 11, 43, di sebelah sini, ada kalimat yang menarik di sini. Kalimat itu berkata seperti ini. Pada hari Paskah, para prajurit Roma menyalibkan Yesus dari Nazaret. Ini bukan Alkitab. Apa ini? Ini adalah dokumen orang Yahudi. Kalian tahu, di dalam Talmud ada beberapa hukum dan peraturan? 20.000. Dan masih juga orang-orang itu tidak bisa menafsirkan hukum-hukum yang detail ini. Jadi para ahli Taurat itu membuat buku lainnya untuk menjelaskan kepada kaum awam bagaimana untuk menafsirkan ini. Kita sebut dengan komentari. Komentari. Kita juga punya komentari. Komentari itu disebut Midrash. Buku komentari.
Jadi, buku ini memiliki lebih banyak informasi yang detail daripada Talmud. Jadi, ini adalah buku penjelasan Talmud. Buku ini dibuat supaya kita bisa membaca dengan mudah. Jadi, kalian sebagai murid teologi, jangan lupa ketika seorang berkata Talmud, oh iya, saya tahu apa itu. Ketika seorang bertanya pada kalian, apa itu Midrash? Oh, saya tahu apa itu. Itu adalah buku komentari. Jadi, di atas Talmud ada Perjanjian Lama, sekitar 600 hukum dan peraturan. 600 hukum dan peraturan dalam Perjanjian Lama itu banyak ditafsirkan, dikembangkan menjadi berapa banyak? 20.000. Dan 20.000 ini juga masih susah untuk dibaca dan diartikan. Jadi mereka menguraikan buku itu menjadi lebih detail. Buku itu namanya Midrash. Sekarang saya akan berikan satu lagi tentang cerita Talmud. Yang ini adalah cerita tentang penyaliban Yesus. Sekarang saya akan berikan tentang kelahiran Yesus melalui perawan. Kelahiran Yesus melalui perawan. Here, Talmud is a heading. Dalam Talmud ini, judulnya adalah Yebamot, like Sanhedrin. seperti di dalam Sanhedrin, And volume 49A di jilid 49a and chapter 4, dan bab 4, page 13. halaman 13. Over there, they say Mereka berkata, is not Yesus itu adalah anak Pandera. They say that. Mereka berkata seperti itu, Son of Pandera. anak Pandera. It's kind of a Ini joke, semacam looking candaan. expression. Ini adalah ekspresi yang menghina. It's Pandera in di dalam bahasa Yunani adalah it, Parthenos. it's the same. Sama, itu artinya perawan. And with this word, Dan dengan satu kata ini mereka berkata, well, oh, he is just dia adalah anak Panta. It's a sound. Kedengarannya hampir sama. Kalian tahu Panta? It's it's a tiger like panta animal. Hewan? Yeah, it's a son of Ya, panta. anak hewan. It's a- Mereka katakan seperti itu. Ini adalah guruan. Jesus is Yesus adalah anak Panta. Berarti meaning son of anak Pandera, son anak of Parthenos. Dengan kata lain, this man, ibu dari anak ini, this man's mother ibu dari anak ini did not tidak have memiliki a son. suami. Just a lady Dia where born Dia just tiba-tiba she mengandung conceived tanpa without laki-laki man, all of a dan sudden deliver tiba-tiba baby. melahirkan seorang bayi. That was the Itu adalah rumor rumor around di atas this komunitas community orang Yahudi pada waktu at the itu. time. So Jadi anak boy, itu adalah son anak of Pandera. Pandera. Itu berarti Means no anak father, tanpa ayah. and Dan dikatakan seperti ini. Lanjutkan dari situ. same and under the title Di bawah shop judul sub and chapter dan bab 104, 104 it said dikatakan
Nama ibu dari anak itu adalah Miriam. Kalian tahu Miriam? Miriam adalah kakak perempuan Musa. Sebenarnya Miriam adalah kata Ibrani, dalam bahasa Yunani adalah Maria. Itu Maria. Mereka berkata, nama ibunya adalah Miriam. Tapi Miriam ini, katakan di sini, dia adalah pemotong dan perias rambut di salon. Pemotong rambut dan perias rambut di salon kecantikan. Dia adalah wanita yang nakal karena tanpa suami dia melahirkan bayi. Menarik? Saya akan berhenti sampai di sini. Nanti akan saya lanjutkan. Jadi ini adalah nomor 1. Dan jam berikutnya akan jadi nomor 2.